Oh, tempuran. Nanti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Pajo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Pajo, singkatnya hadirin yang berbahagia. Acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 1 Pajo Kabupaten Dompu. Mari kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Nuraini SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina ya'minus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, berikutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak yang akan dipandu oleh Ibu Nurma SPD. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya dulu. Depanin, depanin. Hiduplah
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sekali lagi. Mas, guru panggilan. Ikut aja di depan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak bagi untuk negeri, bergerak menghamba padamu. Kreatifkan pembelajaran, progresi tingkat dan prestasi, dan kami belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak berbagi untuk negeri, bergerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatifkan pembelajaran. Hayai progresi tingkatkan prestasi, bagaikan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbagi pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbagi pada Ibu Pertiwi. Berbagi pada Ibu Pertiwi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajo, Bapak Nurdin Muhammad Sarjana Pendidikan. Disilakan. Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, ini rapat yang kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir ya dalam acara sosialisasi budaya positif. Jadi bentuk dukungan kita kepada Bapak Ibu penggerak, Bapak Ibu guru penggerak yang ada di SMP 1 ini bentuk ya, bentuk bantuan kita kepada mereka agar apa yang diprogram oleh mereka ini mendapat nilai plus dari guru pengajarnya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk nilai positif ya yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini seperti ya contoh kecil ya dari saya seperti siswa ya datang bersalaman di pintu sana dengan Bapak Ibu guru, terus pulangnya bagaimana, dalam kelasnya bagaimana bentuknya. Di dalam kelas misalnya kita memberikan lagu-lagu lagu-lagu yang inovatif lah di dalam kelas. Itulah bentuk-bentuk aksi nyata mereka guru penggerak kepada siswa dan siswinya. Nah kepada Bapak Ibu guru, kegiatan ini ya adalah kegiatan untuk melengkapi mata kuliahnya ya Bu ya, mata kuliah mereka, karena mereka ini akan melaksanakan kegiatan ini selama 8 bulan Bu ya, 6 bulan. Jadi setiap proses itu dilewatin. Nah ini proses yang keberapa nih Bu? Proses yang kedua. Jadi proses ini alhamdulillah Bapak Ibu guru kita di SMP 1 Pajo mendukung pelaksanaan ini suatu nilai yang tak bisa dibeli nih Bapak Ibu guru penggerak ya. Inilah bentuk dukungan dari Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ari Kuswanti SPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasbuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli ma'siyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa subhanaka rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara penutup dan mari kita tutup acara ini dengan sama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan sosialisasi budaya positif calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajo kepada Ibu Sri Yurahayuningsi SPD disilakan. Ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak selama beberapa bulan ini, sosialisasi terkait dengan aksi nyata budaya positif di modul 1.4. Ini adalah untuk memenuhi tugas kami melengkapi aksi nyatanya. Budaya positif ini insya Allah sangat bagus sekali Bapak dan Ibu. Ilmunya itu insya Allah sangat bermanfaat, akan kita terapkan bersama di sekolah. Baiklah, yang pertama terkait dengan budaya positif ini, tujuan sosialisasi ini yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengertian apa sih budaya positif itu dan pentingnya penerapan budaya positif untuk dilakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, untuk membiasakan melakukan budaya positif di sekolah sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Dan tujuan yang selanjutnya adalah agar dapat membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan tidak menekan murid. Yang terakhir adalah untuk membangun hubungan positif dan lebih dekat antara guru dengan murid. Yang pertama mungkin ada yang bertanya, apa sih pengertian budaya positif itu? Budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan Merdeka Belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam perjalanannya di sekolah, para siswa diharapkan mampu menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila, Ibu dan Bapak. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai tersebut ini dapat terwujud manakala ada motor atau penggerak dalam suatu sekolah dalam melaksanakan budaya positif dan disiplin positif, baik oleh siswa dan keteladanan yang ditujukan oleh guru. Kemudian pada kesempatan kali ini ada 6 poin yang dibahas. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi terkait dengan 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga terkait dengan segitiga restitusi. Ini adalah upaya menangani permasalahan siswa. Saya akan mencoba menyampaikan yang pertama terkait dengan
dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa sambil diperhatikan di depan Bapak Ibu, apakah makna disiplin itu? Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001, Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin discipline yang artinya belajar. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi ini maksud dari kata disiplin itu sendiri. Kemudian disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dia bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan, baik itu perbuatan yang tidak baik maupun perbuatan yang baik, ada tujuannya yang dilakukan oleh siswa kita. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instriknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri dapat tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam kita mengajar, apa sih nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak atau setiap murid kita yang ada di Indonesia ini? Tujuannya itu terpampang di profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Nah, ini Bapak dan Ibu di depan ini adalah contoh disiplin positif yang biasa kita lakukan di sekolah, dan semoga ini akan menjadi pembiasaan yang mengakar dan selamanya akan terjadi di sekolah kita. Seperti halnya kebiasaan yang kita lakukan adalah di depan pintu gerbang kita menerima siswa yang pagi-pagi itu, menerima siswa yang hadir dengan menyalip, salam, senyum, sapa, santun. Seperti itu kebiasaan 5S yang kita terapkan di sekolah. Kemudian pembiasaan sholat Jumat bersama juga, sholat berjamaah setelah
setelah KBM. Ini sudah kita lakukan dan semoga nanti kita bisa lebih optimal lagi. Kemudian yang kedua, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Jadi motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Di sini adalah level motivasi yang terendah yang ada dalam diri manusia. Kenapa dikatakan terendah? Karena dia menghindari ketidaknyamanan bukan berasal dari dirinya sendiri atau kesadaran dari dirinya sendiri. Motivasi ini akan menyatakan seperti ini dalam dirinya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Dia atau orang tersebut akan bertanya, apa akibat jika saya tidak melakukan ini? Artinya motivasi yang ada atau yang timbul itu bukan motivasi dalam diri, tapi motivasi yang terjadi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tempat seseorang itu bekerja. Ini motivasi yang kedua. Ini levelnya agak lumayan baik dari yang pertama, karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Pertanyaan yang akan muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya seperti ini, saya harus pergi cepat ke sekolah biar saya dipuji oleh atasan saya atau teman-teman saya memuji saya, seperti itu, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain. Mungkin saja misalnya kalau seandainya saya terus-terus pergi ke sekolah tepat waktu, kemudian disiplin, saya akan dikasih hadiah oleh kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Ini motivasi yang kedua. Masih motivasi yang timbul dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian motivasi yang ketiga adalah motivasi yang timbul untuk menghargai diri sendiri. Ini sudah levelnya cukup bagus. Motivasi dari dalam diri yang dipilih untuk tujuan disiplin positif. Pertanyaannya dalam motivasi yang ketiga adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kesadaran dalam diri, ada nilai-nilai atau kebaikan yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan kebiasaan ini atau hal ini, bukan dari harapan dari orang lain atau dari lingkungan atau dari institusi, tapi benar-benar manfaat untuk dirinya sendiri. Seperti itu ya dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah hukuman. Bapak dan Ibu, hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi bukan belum tentu menyakitkan. Kalau hukuman sudah pasti menyakitkan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak-anak sakit fisik maupun psikis dalam waktu yang lama. Kalau anak-anak dimarahi bapak dan ibu, tentu akan membekas dalam diri mereka. Itu bentuk hukuman. Sementara konsekuensi, anak-anak itu memang tidak merasa nyaman, tapi jangka pendek. Kemudian akibat dari hukuman itu tadi, anak-anak akan membenci kedisiplinan. Sementara kalau konsekuensi, anak-anak akan menghargai konsekuensi atau menghargai disiplin. Kemudian hukuman bersifat paksaan, sementara konsekuensi bersifat stimulus atau bersifat stimulus, ada stimulus kemudian akan ada tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah dalam menyelesaikan diri. Kemudian hukuman ini akan menimbulkan konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi akan menimbulkan
diri yang baik. Kemudian dari adanya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak-anak akan menyembunyikan kesalahan karena nggak berani dihukum. Sementara kalau dari konsekuensi, anak akan belajar untuk patuh pada peraturan. Karena konsekuensi ini dibuat oleh siswa dan guru. Sementara hukuman itu langsung oleh gurunya sendiri. Kemudian hukuman itu ada dalam diri siswa. Diri siswa akan merasa marah, ada rasa bersalah, ada merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara akibat dari konsekuensi, anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara waktu. Dan yang poin yang kece yaitu restitusi. Ini baru Bu, saya kalau nggak di guru penggerak, saya nggak tahu apa itu restitusi. Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini terkait dengan ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan yang terjadi dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Kemudian bersifat tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, mencari jalan yang terbaik. Kemudian restitusi ini akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang ketiga yang menarik. Sebenarnya awal sudah menarik, ini lebih menarik lagi terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, Bapak dan Ibu, adalah salah satu bentuk disiplin yang harus kita terapkan di dalam kelas. Bapak dan Ibu guru wali kelas atau semua guru mata pelajaran bisa menerapkan ini nanti di kelas agar meminimalisir hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh murid-murid kita di dalam kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu bentuk disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Kemudian, keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid, bukan guru yang menentukan, tapi antara guru dengan murid itu kolaborasi untuk membangun kemandirian mereka, dan guru kita hanya sebagai fasilitator saja. Mereka yang akan menentukan keyakinan-keyakinan apa yang akan mereka patuhi di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan di dalam kelas ini, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang memiliki atau yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Perhatikan slide-nya di depan Bapak Ibu Guru. Ini adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang bisa Bapak dan Ibu tiru atau yang akan Bapak Ibu bisa dilakukan di dalam kelas. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia lebih abstrak. Kalau peraturan itu dia lebih rinci. Misalnya begini, kalau peraturan kelas itu menghindari kata tidak. Kata-kata yang tidak itu jangan ditaruhkan. Misalnya jangan membuang sampah. Itu tidak boleh. Buanglah sampah pada tempatnya. Diubah katanya seperti itu. Jangan mengganggu teman, hormatilah teman. Nah, seperti itu kata-kata
peraturan kelas. Kemudian bagaimana keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas yang lebih abstrak lagi. Misalnya seperti ini, jangan saling menjaga teman, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang nilai kebaikan apa yang ada di dalam situ. Kalau menghargai orang lain, tidak mengganggu teman berarti sama dengan kita saling menghormati. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Kata-kata menghormati, kemudian menyayangi, toleransi, itu adalah bentuk-bentuk keyakinan yang harus ada di dalam kelas, yang diambil dari peraturan kelas tadi. Nilai keyakinan kelas itu lebih dari dalam diri murid kita. Nilai yang keluar dari dalam diri berdasarkan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri mereka. Itu tadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk atau dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak biar mudah diingat oleh murid kita. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi anak-anak itu dimintai pendapat, dikasih kertas, anak-anak itu maunya seperti apa. Gak usah tulis nama, ditempel, dikasih kertas, anak-anak maunya seperti apa, nilai-nilai seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian guru bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu bersama muridnya. Nah, ini tadi prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan apa yang perlu disepakati di dalam kelas. Maunya mereka seperti apa? Artinya peraturan itu bukan kita yang buat, tapi hasil dari keinginan mereka atas hasil pertanyaan kita. Mau seperti apa kalian? Di dalam kelas ini ingin membuat peraturan seperti apa? Anak-anak akan menuliskan sendiri di kertas. Itu nilai yang mereka sepakati. Kemudian ini akan kita catat masukan-masukan para murid di papan tulis atau ada kertas besar. Kemudian nilai-nilai itu dari hasil kesepakatan kelas itu ditempel di kelas dan dibuat menjadi suatu keyakinan yang akan dihormati atau ditaati oleh semua warga sekolah yang ada di dalam kelas itu. Nah, ini ada contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nggak boleh, ada kata jangan atau kata tidak, nggak boleh. Diubah kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini adalah contoh salah satu peraturan sekolah atau peraturan kelas. Kata jangan diubah menjadi kata-kata positif. Keyakinan kelas ini bisa kita tinjau. Kalau memang sudah merasa sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat itu, bisa kita tinjau kembali, kita ubah kembali, kita revisi kembali. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dalam kelas, di pojok-pojok atau di tempat-tempat yang bisa dibaca oleh murid kita, yang kelihatan dan mereka bisa melihat itu sehari-hari. Ini contoh yang saya lakukan kemarin bersama murid-murid di dalam kelas. Kebetulan saya adalah wali kelas di kelas 8A. Jadi sebenarnya saya sudah membuat peraturan kelas itu pada saat awal semester, pada saat awal terjadinya KBM itu saya sudah membuat peraturan kelas, tapi saya belum membuat keyakinan kelas. Oleh karena itu, karena saya mendapatkan ilmu baru di guru penggerak, peraturan kelas itu lebih disempitkan lagi menjadi keyakinan kelas. Ini kemarin yang saya lakukan, yang pertama adalah memberikan pengarahan dulu kepada siswa tentang apa yang akan mereka lakukan. Kemudian saya membagikan kertas yang bisa ditempel di depan kelas. Kemudian anak-anak itu menulis apa yang mereka inginkan. Jadi bukan saya yang paksa
apa yang akan mereka lakukan bukan ide saya, tapi murni dari mereka. Kemudian itu hasil dari apa yang mereka tulis itu mereka tempel di kelas dan ditempel, mereka senang saat melakukan itu. Setelah ditempel itu saya bacakan kembali nilai-nilai atau apapun yang mereka tulis itu. Saya menggarisbawahi bahwa apa yang kalian lakukan ini adalah keyakinan dari dalam diri kalian sendiri yang harus kalian patuhi. Jadi ketika ada apapun, kembali ke siswanya tadi atau ke murid kita tadi, bahwa mereka harus melihat lagi keyakinan yang mereka buat, seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas, bisa Bapak Ibu lihat di depan. Ada contoh untuk keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan bagaimana keyakinan kelas 7. Ini yang bisa dilihat contoh, mungkin langsung saja di keyakinan kelas 7. Ini ada keyakinannya itu ada hormat. Kata hormat itu adalah bentuk dari keyakinan yang berasal dari peraturan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini adalah keyakinannya adalah hormat. Jadi nilai keyakinannya itu adalah hormat atau menghormati punya temannya. Itu adalah keyakinan dirinya. Kemudian keyakinan diri yang kedua contohnya adalah bekerja. Itu diambil dari misalnya peraturan kelasnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jadi di sini nilai keyakinannya adalah anak-anak itu bekerja, mau bekerja sesuai dengan apapun yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Gurunya di dalam kelas. Kemudian contoh yang ketiga adalah keyakinan diterima dan dimiliki. Di sini siswa meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Ini yang lebih rinci ya Bapak dan Ibu. Di depan itu bisa dilihat peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Bahwa apa yang mereka lakukan tadi itu harus dikembalikan lagi. Keyakinan kelas apa? Itu tanggung jawab, rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu contoh peraturannya. Di sini nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu keyakinannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membaca di situ. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan apa yang nilainya? Yaitu kesehatan. Nilai keyakinannya kesehatan. Kalau kita menggunakan itu, kesehatan kita terganggu atau akan berakibat fatal. Jadi seperti itu. Contoh-contoh keyakinan atau nilai-nilai keyakinan kelas: tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, menjaga kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, dan menjaga keselamatan. Nah, nilai-nilai seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa dilihat dalam diagram atau lingkaran yang saya buat. Yang pertama ini dimulai dulu dari peraturan kelas yang kita buat. Tentu saja peraturan kelas ini kita buat bersama dengan murid kita di dalam kelas. Kemudian dari peraturan kelas itu akan terbentuk keyakinan kelas. Akan terbentuk keyakinan kelas. Dari adanya keyakinan kelas yang diterapkan oleh setiap kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif seperti itu. Kemudian lingkungan yang positif itu akan lahirlah budaya positif. Budaya positif yang akan dilakukan oleh setiap warga sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Materi yang keempat terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini adalah yang mendasari kita dalam melakukan kegiatan
belajar mengajar maupun kegiatan lain di sekolah kita. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan apa saja yang mendasari manusia ini atau kebutuhan yang harus terpenuhi dari siswa kita. Karena kalau kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kebiasaan-kebiasaan positif insya Allah akan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan senang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seorang atau murid kita akan mengalami emosi negatif seperti sedih, kecewa, marah, suka mengganggu teman, dan lain-lain. Jadi kalau ada siswa atau murid kita yang seperti itu, nanti kita dekati. Ada kebutuhan dari mereka itu yang tidak terpenuhi, dan mereka itu tidak tahu bagaimana cara mereka menyalurkan, sehingga lari ke hal-hal yang tidak baik. Ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar murid kita atau kita sendiri yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Kaitan dengan kebutuhan bertahan hidup, misalnya seperti ini Bapak Ibu, di dalam kelas misalnya ada anak yang lemah, lemas, kurang motivasi belajar, mungkin saja di rumah tadi murid kita itu belum sarapan, atau tidak ada orang tuanya yang membuatkan sarapan karena orang tuanya mungkin sudah TKI, TKW, dan sebagainya. Jadi kalau ada salah satu siswa kita atau murid kita yang agak lemas di kelas, coba kita tanya atau kita panggil kenapa, apa penyebabnya. Pasti ada salah satu kebutuhannya mereka itu yang belum terpenuhi. Mungkin kebutuhan bertahan hidup ini kaitan dengan makan dan minumnya mereka. Kebutuhan juga terkait dengan pakaian juga di sini. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima. Ini adalah terkait dengan keberadaan murid kita di dalam kelas. Ada sebagian anak-anak itu yang misalnya yang merasa diri tidak begitu pintar. Ada kecenderungan beberapa kelompok yang tidak mau menerima ya di dalam kelas itu. Tidak aku lolakai, itu ada, sehingga mereka itu berbuat ulah karena kurang begitu kognitifnya atau pengetahuannya tidak begitu bagus, sehingga mereka nakal. Jadi dan lingkungan mereka tidak mau menerima mereka karena mereka seperti itu tadi. Kemudian dunia berkualitas. Yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini Bapak dan Ibu, semua kita memiliki dunia berkualitas. Lebih-lebih murid kita. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia. Ada Bapak Ibu ya, saya yakin saya juga memiliki dunia ini, sebenarnya dunia ilusi, tapi yang berkualitas. Kita tempatkan khusus dalam pikiran kita atau di dalam hati kita. Ada yang terbaik yang kita simpan rapi di memori kita atau di hati kita. Imaji kita dunia yang berkualitas itu seperti apa. Kemudian begitu juga siswa kita atau murid kita Bapak dan Ibu, mereka memiliki dunia berkualitas tersendiri. Sama seperti kita sudah, kita punya harapan, punya impian. Nanti saya harus seperti apa, kehidupan saya nanti akan seperti apa. Itu disebut dengan dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki
memiliki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan diri kita sebagai individu yang positif di dalam dunia mereka, dan mereka menghargai nilai-nilai positif kita. Ada Bapak Ibu guru, salah satu dari kita yang sangat berkesan dalam memori siswa kita. Saya harus seperti ini, ibu ini seperti ini. Ada di dalam memori mereka itu, entah dari cara mengajar kita, atau cara kita berpakaian, atau keteladanan lain yang kita miliki. Itu tersimpan di dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mari kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa dijadikan teladan, yang nantinya salah satu dari murid kita akan menyimpan kita di dalam dunia berkualitasnya mereka. Kemudian kebutuhan dasar itu bersifat umum dan menyeluruh atau universal, sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik, hanya diketahui oleh diri sendiri. Tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali diri kita sendiri. Orang lain itu bisa mengetahui kalau kita menceritakan seperti itu. Tapi rata-rata sih dirahasiakan, apalagi kalau masalah orang-orang yang dikasihi atau yang disayangi, dicintai seperti itu. Kemudian agak maraton ini karena waktu ya, Bapak Ade, Bapak dan Ibu. Ini lebih menarik lagi. 5 posisi kontrol di dalam restitusi yang harus kita ketahui. Ini nggak ada di tempat lain Bapak Ibu, ilmunya nggak ada, hanya ada di calon guru penggerak. Maka Bapak dan Ibu kalau sudah memenuhi untuk persyaratan untuk mengikuti calon guru penggerak, ikuti. Ilmu gratis, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Ini kemarin saya ulangi lagi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Ini dalam penerapan disiplin positif, salah satu program positif yang dikembangkan adalah terkait dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini biasa sih kita lakukan di sekolah. Yang pertama ada posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Kita menganggap diri kita itu sebagai teman oleh siswa kita. Kemudian ada juga posisi guru sebagai pemantau. Ada ini kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Seperti ini Bapak Ibu Guru, karena ini sangat terkait dengan kegiatan kita sehari-hari di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana sih penjelasan dari kelima posisi kontrol tadi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Bisa ya Ibu perhatikan di slide, kemudian bisa juga sambil menyimak apa yang saya sampaikan. Seorang penghukum ini biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa menggunakan tangan langsung, bisa menggunakan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, Ibu sia-sia murid pada posisi penghukum ini. Guru biasanya akan menggunakan kata-kata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, kata-kata seperti itu kata penghukum. Bentuk-bentuk dari kontrol tipe pertama, penghukum. Kemudian yang kamu ini selalu saja salah. Nah, ini kata yang kedua, tipe penghukum. Kemudian yang ketiga, contohnya selalu, pasti kamu yang selalu paling terakhir dalam menyelesaikan tugas. Nah, itu kata-kata bentuk dari penghukum. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Cara dia sendiri memberikan hukuman. Bagaimana nada suara dari penghukum ini? Nada suaranya itu
biasanya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya itu bisa kita lihat. Kemudian matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Nah, itu sudah masuk ke tipe penghukum. Suaranya tinggi, bahasa melotot-lotot, jari ditunjuk-tunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kalau bisa datang tepat waktu? Kata-kata seperti itu adalah kata-kata dari tipe penghukum tadi, tipe kontrol yang pertama, tipe penghukum. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana perasaan murid kita jika kita sebagai guru mengucapkan kata-kata seperti itu pada murid kita yang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam, kemudian bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid akan mengganggu atau melakukan kegiatan yang tidak baik seperti menancapkan paku pada kendaraan bapak dan ibu guru akibat dari rasa marahnya tadi. Seperti itu. Penjelasan yang kedua terkait dengan tipe kontrol guru yang kedua, tipe pembuat merasa bersalah. Tipe yang kedua ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ada nih, saya juga biasa melakukan ini. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Itu kan akan menimbulkan rasa bersalah pada siswa kita. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu, anak bagi jasa ibu ke wali jamun seperti itu. Itu membuat rasa merasa bersalah. Kemudian contoh yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini sering sekali saya lakukan di kelas. Membuat siswa saya itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Ini sebenarnya tidak baik, tapi karena saya belum mendapatkan motivasi, belum mendapatkan ilmu ini kemarin. Ini setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya tidak melakukan lagi di kelas. Ini akan mengakibatkan murid merasa tidak berharga atau tidak menghargai diri sendiri dan merasa telah mengecewakan orang banyak, termasuk temannya, orang tuanya atau gurunya. Murid akan merasa kecewa seperti itu. Ini contoh yang lebih spesifik. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Murid akan merasa bersalah yang pertama. Bersalah karena telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Merasa seperti itu bapak dan ibu guru. Kemudian yang ketiga, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi mereka akan tertanam rapat di dalam diri, tidak dikeluarkan. Murid akan menahan perasaan mereka. Kemudian murid akan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang tidak bisa menahan emosi akan cenderung marah dan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol guru ini adalah sebagai teman. Ini juga kerap saya lakukan ini. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid kita, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan
hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Guru akan cenderung berkata seperti ini, ayolah nak, bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini atau bantuan yang bapak lakukan selama ini di kamu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari adanya posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu siswa tersebut, maka yang ada siswa akan kecewa, sudah merasa bergantung tadi. Jadi dia akan mengatakan seperti ini, saya pikir ibu atau bapak adalah teman saya. Jadi dia merasa dikecewakan. Hasilnya murid dari pola yang ketiga ini, pola kontrol yang ketiga, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid akan mengandalkan gurunya itu jika ada masalah. Akibat lain dari posisi kontrol ini, ya murid bergantung di gurunya tadi. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Ini adalah posisi-posisi yang kita lakukan sehari-hari di kelas atau di sekolah Bapak dan Ibu. Ada yang posisi sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid kita. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa digunakan adalah peraturannya apa? Karena kan sering dipantau siswa tadi itu, sering melakukan juga kesalahan misalnya. Dari adanya hasil dari pemantauan itu akan ditanya peraturannya apa. Kemudian yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Wartubu karamike, makanya seperti itu. Karena akibat dari seringnya mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan hasil dari pantauan, maka akan keluar kata-kata seperti itu. Seseorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan atau catatan. Data yang digunakan ini sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ibu BK yang biasanya sering seperti itu ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon, kemudian menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini adalah contohnya, ada diskusinya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi sudah ada konsekuensi antara guru dengan siswanya tadi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu dari peraturan sekolah tadi. Kemudian yang terakhir, yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas tadi pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Kemudian guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal sendirian. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Sebaik-baiknya kita, guru ataupun kepala sekolah, memegang posisi ini, posisi sebagai manajer. Posisi manajer itu dia membuat murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Akan dilakukan hal-hal yang baik di sini. Misalnya di sini ada percakapan contoh tindakan manajer. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Ini terhadap murid yang terlambat. Tahu Pak, jam 7 seperti itu misalnya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak itu ditanya,
bagaimana cara mereka atau cara dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Pada posisi manajer ini, seorang guru itu sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Jangan sampai juga berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Pokoknya tipe yang terbaik kalau tipe manajer ini. Kemudian tipe manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi bagaimana membahagiakan mereka, membahagiakan murid itu sendiri. Bila terjadi masalah, murid akan mengetahui cara untuk mengantisipasinya sendiri. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar, tentu dengan bimbingan gurunya sendiri. Nah, ini yang terakhir materi yang akan saya sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi, ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah yang paling bawah ini ya. Yang paling bawah, yang pertama menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah yang harus kita terapkan di dalam menangani permasalahan murid kita. Bagaimana caranya? Seperti ini. Ada penjelasannya. Nah, sisi dalam menstabilkan identitas, dari ini bagian pertama dari segitiga restitusi tadi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya kata-kata atau kalimat yang biasa kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini, jika ada masalah, siswa dipanggil dulu. Siswa dipanggil di dalam kelas atau di ruang guru. Kita biasa mengucapkan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah kok melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian kata yang selanjutnya atau kalimat yang selanjutnya adalah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kata yang selanjutnya ada atau kalimat yang selanjutnya adalah, kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, kalimat yang bisa kita gunakan dalam identitas ini adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Contohnya yaitu kalimat-kalimatnya itu biasanya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian contohnya lagi, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menampakkan sikap baru yang harus kamu yakini. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika ada masalah di dalam kelas yang terjadi pada murid kita, yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Biasanya yang kita lakukan adalah memanggil siswa, menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Kemudian nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Seperti itu contohnya, bisa Bapak Ibu juga perhatikan di slide di depan. Ada contoh yang ada lakukan dalam kelas terkait dengan segitiga restitusi ini.
3 restitusi ini kebetulan kami guru penggerak telah melakukan contoh penerapannya di dalam kelas. Bisa Bapak Ibu lihat di video ini ya. Yang pertama, ini yang saya lakukan di kelas. Yang pertama, jika ada siswa yang bersalah dipanggil di ruang guru. Yang pertama, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, seperti ini percakapannya. Yang kedua, setelah itu kita validasi kebutuhan mereka, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan mereka. Nggak begitu kedengaran ya, katanya audionya. Demikian Bapak dan Ibu guru, materi sosialisasi budaya positif yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Besar harapan saya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita terapkan bersama di lingkungan sekolah untuk menuju perbaikan kegiatan belajar mengajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.